Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di mata kuliah pengenalan pola. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Azhari, dosen pengampu dari mata kuliah pengenalan pola. Pada pertemuan kali ini ya kita akan berkenalan satu sama lain, kemudian kita akan membahas terkait dengan aturan main, aturan perkuliahan, kemudian kontrak perkuliahan, serta penjelasan singkat terkait dengan perkuliahan. Ya, saya share screen terlebih dahulu. Oke, semoga sudah bisa terlihat ya. Ya, sekali lagi selamat datang di kelas pengenalan pola ya. Izinkan saya untuk mengenalkan lebih lanjut terkait dengan profil saya. Oke, nama saya adalah Ahmad Azhari ya. Saya adalah seorang dosen teknik informatika ya yang bergelar sarjana komputer dan Master of Engineering, di mana Master of Engineering saya peroleh dari Universitas Gadjah Mada dan sarjana komputer saya peroleh dari Universitas Islam Indonesia. Untuk bidang minat dari penelitian yang sudah saya kembangkan adalah terkait dengan ilmu otak atau brain science, kemudian perceptual psychology, kemudian biometric, signal and image processing, ya, pengenalan pola atau pattern recognition, dan artificial intelligence. Oke, beberapa dari kalian saya sudah kenal, ya, beberapa lagi belum. Silahkan kalian memperkenalkan diri kalian masing-masing di bawah kolom komentar, baik di YouTube maupun di Google Classroom. Oke, saya menantikan profil singkat dari masing-masing mahasiswa terkait dengan bidang minatnya, kemudian kemampuan, keahlian, kemudian penguasaan terutama terkait dengan pengenalan pola, artificial intelligence, maupun terkait dengan penelitian lainnya. Silahkan tulis komentar sehingga kita bisa saling mengenal. Oke, selanjutnya adalah silakan kalian menentukan ya salah seorang koordinator yang menjadi jembatan informasi bagi mahasiswa, bagi kalian dengan saya sebagai pengampu. Koordinator ini juga akan menjadi apa namanya, menjadi orang yang akan memberikan apa namanya, informasi lanjut dari saya ke kalian juga, gitu ya. Selanjutnya, mari kita discuss atau diskusi terkait dengan aturan main di dalam perkuliahan. Oke, aturan main ya. Kita akan menggunakan Google Classroom dan YouTube. Google Classroom ya, pastikan menggunakan nama asli, bukan nama nickname, nama singkat, atau nama beken ya. Kalau memungkinkan, kalian cantumkan, kalian sertakan juga nomor induk mahasiswa masing-masing, sehingga dalam pendataan akan memudahkan saya terkait dengan absensi maupun terkait dengan aktivitas dalam perkuliahan. Mahasiswa ya wajib mengisi absensi kehadiran di setiap sesi ya, di setiap minggu dari mata kuliah ini. Ya, mahasiswa ya dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya, yang santun ya, kemudian dapat memberikan contoh bagi yang lain. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa slengean ya, kemudian bahasa-bahasa yang tidak santun. Dan yang terakhir adalah jangan sekali-sekali mengganggu teman kalian yang sedang fokus kuliah, yang fokus belajar maupun yang sedang fokus dalam memperhatikan video ini. Oke, selanjutnya ya kita akan membahas terkait dengan kontrak mata kuliah. Oke, akan ada 14 kali pertemuan, di mana 11 kali pertemuan wajib sifatnya untuk dihadiri tanpa terkecuali.
UTS dan UAS juga sifatnya wajib. Tugas kompetensi tes atau uji kompetensi, praktikum, dan tugas akhir sifatnya wajib dikerjakan oleh mahasiswa tanpa terkecuali, tanpa alasan apapun. Pada akhir sesi, pada absensi di pertemuan pertama, saya sudah menyediakan terkait dengan pernyataan, ya, kesediaan kalian dalam memberikan pernyataan dalam memberikan kesanggupan, ya, terkait dengan aktivitas yang akan dibebankan kepada kalian selama 1 semester, ya, selama mengikuti kelas pengenalan pola ini. Oke. Untuk komponen penilaiannya, saya akan bagi menjadi 5, ya. Yang pertama adalah tugas mandiri, 25%, kemudian praktikum, 25%, uji kompetensi, 10%, UTS dan UAS adalah 20% dan 20%. Pada komponen penilaian ini, saya akan mengurangi, ya, dari pemberian persentase terhadap kehadiran, di mana sesi online ini, sesi perkuliahan ini akan diberikan recordnya di halaman YouTube saya, ya. Sehingga kalian akan diberikan waktu selama 5 hari untuk bisa menyaksikan, menyimak, dan mempelajari apa yang sudah saya sampaikan selama perkuliahan ini, ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk ketinggalan, tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa menghadiri kelas. Absensi akan saya buka selama 5 hari terhitung semenjak kelas ini diadakan. Oke, aturan main lainnya adalah mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugas akhir. Ya, tidak mengerjakan tugas akhir berarti menerima, ya, untuk mendapatkan nilai E pada akhir semester. Tidak memenuhi jumlah kehadiran sama dengan mendapatkan nilai maksimum adalah C. Persentase bobot nilai bisa kalian lihat di silabus, ya, atau di persentase di materi pertemuan pertama. Kemudian sebelum kuliah maupun untuk melihat materi dan tugas, silakan cek di Google Classroom. Oke, sekedar informasi tambahan bahwa pada perkuliahan kali ini tugas akhir akan diberikan ketika setelah mahasiswa sudah masuk pada pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan kedua, tugas akhir, ya, akan diberikan dengan metode studi kasus. Jadi, pada pertemuan 1-7 sebelum UTS akan saya berikan teori-teori terkait dengan pengenalan pola pada khususnya atau machine learning pada umumnya. Sehingga kalian bisa mendapatkan bekal untuk bisa mengolah data-data dari studi kasus itu untuk bisa ditemukan pola berdasarkan keinginannya, ya, berdasarkan kebutuhannya. Jadi, kalian akan mengolah studi kasus, akan menganalisa studi kasus untuk mendapatkan sebuah pola, sebuah kesimpulan dari kasus tersebut, ya. Bisa klasifikasi, bisa clustering, maupun bisa ekstraksi, tergantung dari kemampuan kalian. Untuk tugas akhir akan diberikan secara mandiri maupun berkelompok, tergantung pada tingkat studi kasusnya. Mahasiswa, ya, akan diberikan, ya, tugas akhir berupa studi kasus dengan, ya, dengan ketentuan bahwa nanti coding pemrograman dan presentasi akhirnya akan diadakan pada responsi praktikum, sehingga segala kegiatan praktikum akan berhubungan dengan tugas akhir. Mohon pastikan kembali bahwa kalian sudah bisa mengikuti praktikum secara detail, ya, secara seksama, sehingga dalam mengerjakan tugas akhir, dalam mengerjakan studi kasus, bisa mengimplementasikan apa yang sudah kalian peroleh selama praktikum. Kemudian untuk laporan tugas akhir akan diberikan, ya, dalam bentuk paper, ya, dalam bentuk paper jurnal. Paper jurnal harus sudah disubmit, ya, ke dalam jurnal, ya, sebagai syarat pengganti, ya. Saya akan memberikan ujian akhir semester, penggantinya adalah
paper ya, paper yang sudah disubmit ya. Jika belum, maka kalian akan mengharuskan ya, akan diharuskan untuk mengikuti ujian tulis akhir semester gitu. Nah, mohon pastikan bahwa kalian mengerjakan tugas akhir karena akan berkaitan erat dengan responsi pada praktikum ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan aturan main, silakan nanti kalian tinggalkan pertanyaan terkait dengan uh, aturan mainnya tadi. Untuk pertemuan pengenalan pola akan diadakan di Google Classroom ya, dengan kelas kode yang sudah saya paparkan di halaman ini, 7 KUMS 22 ya. Sekali lagi saya informasikan bahwa UTS dan UAS sifatnya wajib, tidak ada sama sekali ujian ulang, no post examination, no cheating tolerance. Jadi saya tidak mentoleransi dengan alasan apapun untuk tindakan kecurangan. Cheating ya, dalam bentuk apapun tidak bisa ditoleransi. Siapapun yang berbuat cheating, berbuat kecurangan, contek-mencontek, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan identitas, ya, itu akan dikeluarkan dari dalam kelas. Kemudian nilai akhir akan disematkan adalah E ya, sehingga cheating ya sangat tidak dianjurkan, sangat tidak ditoleransi ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan kontrak perkuliahan, silakan tinggalkan komentar di YouTube maupun di Google Classroom maupun di dalam kelas. Oke, saya tunggu. Untuk pertanyaan seputar praktikum sudah saya sematkan di dalam Google Classroom. Silahkan kalian tinggalkan pertanyaan untuk bisa kita diskusikan. Bagi teman-teman mahasiswa yang sudah mengetahui informasi yang terlebih dahulu, silahkan bisa menjawab kepada sesama temannya. Oke, begitu saja dari saya. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.